Selamat datang di video pembelajaran daring, video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Di dalam playlist manajemen mutu ini, kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Salah satu kesuksesan dari program manajemen kualitas adalah dengan mengimplementasikan pelibatan dan pemberdayaan karyawan di tempat kerja. SDM merupakan aset yang penting di dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa yang berkualitas. Mereka merupakan aset yang unik, sebab setiap individu memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Perusahaan sendiri dituntut untuk menuntut SDM-nya agar mampu berprestasi terhadap pekerjaannya yang berimplikasi kepada peningkatan motivasi karyawan yang tinggi. Mampu menciptakan kerjasama tim yang baik, membuat rasa percaya antara karyawan, dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itulah, perusahaan harus melibatkan dan memberdayakan karyawannya agar perusahaan tersebut bisa berkembang, sehingga karyawan diberikan peluang untuk maju dan berprestasi secara optimal. Pelibatan karyawan merupakan proses untuk mengikutsertakan para karyawan pada semua tingkatan organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Orang yang paling dekat dengan masalah yang terjadi adalah orang yang tepat dan terbaik untuk bersama-sama membuat keputusan. Di samping itu, keputusan akan menjadi lebih baik dengan adanya masukan dari setiap pihak yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Pemberian wewenang kepada karyawan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang sesungguhnya. Pemberian wewenang atau empowering merupakan pemberian tanggung jawab dan kekuasaan kepada karyawan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan semua aspek pengembangan produksi atau jasa konsumen. Karyawan kemudian memegang tanggung jawab terhadap barang dan jasa. Sebagai imbalannya, perusahaan harus memberi upah ataupun penghargaan terhadap hasil yang diberikan oleh karyawan tersebut. Agar sukses di dalam pemberian wewenang, manajer harus dilatih untuk menghubungkan karyawan dengan sumber daya yang ada di dalam dan di luar perusahaan, membantu karyawan berinteraksi dengan karyawan lainnya, serta manajer seluruhnya di dalam perusahaan, dan meyakinkan bahwa karyawan diperbarui pada isu penting dan saling bergotong royong satu sama lainnya. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan yang sukses memerlukan perubahan budaya organisasi, yakni tujuan baru bagaimana manajer berpikir dan bekerja. Strategi manajemen yang dikembangkan bertahun-tahun untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, biaya, dan jasa akan membuat daftar yang panjang. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan sendiri merupakan strategi manajemen yang berumur panjang. Karyawan yang telah bekerja cukup lama dan telah mengalami berbagai inovasi manajemen yang silih berganti menjadi enggan menerima program pelibatan dan pemberdayaan karyawan ini jika mereka memandangnya dengan sikap yang acuh tak acuh terhadap sesuatu yang baru. Secara tradisional, bekerja keras dipandang sebagai jalan menuju sukses. Persaingan global dan otomatisasi telah menggeser kunci sukses, yaitu bahwa kesuksesan dicapai tidak hanya dengan bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan tangkas. Para pengambil keputusan menginterpretasikan bekerja dengan tangkas sebagai usaha mengadopsi sistem teknologi tinggi dan proses otomatisasi. Pendapat itu jelas keliru, karena teknologi semakin canggih hanyalah salah satu aspek dari bekerja dengan tangkas. Aspek lain dari bekerja dengan tangkas yang seringkali dilupakan dalam dunia kerja modern adalah melibatkan dan memberdayakan para karyawan. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan ditujukan untuk memperoleh manfaat dari kreativitas karyawan dan mendorong pemikiran dan inisiatif yang independen. Pemikiran dan inisiatif kreatif sebanyak mungkin, karyawan akan memungkinkan munculnya ide dan keputusan yang lebih baik, kualitas yang lebih baik, produktivitas tinggi, dan sebagai hasilnya, akumulasi daya saing perusahaan yang semakin meningkat. Dasar pelibatan dan pemberdayaan adalah bahwa cara ini merupakan cara terbaik untuk mengarahkan kreativitas dan inisiatif dari para karyawan terbaik ke arah peningkatan daya saing perusahaan. Ada beberapa sarana yang dapat digunakan untuk mendorong karyawan agar mereka memberikan masukan dan menyalurkannya kepada para pengambil keputusan. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai beberapa metode yang bisa digunakan dalam pemberdayaan. Brainstorming.
Brainstorming merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengeluarkan ide dari setiap anggota tim yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Kunci sukses suatu sesi brainstorming adalah suasana bebas tanpa kritik untuk menggali ide kreatif demi mendapatkan solusi alternatif tanpa batas. Adapun beberapa manfaat melakukan brainstorming adalah yang pertama, meningkatkan kreativitas dan menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat dengan memperluas sudut pandang dari segala aspek atau pemikiran anggota tim yang lain akan mencetuskan ide lain dalam diri kita. Yang kedua, menciptakan kesetaraan terhadap semua tim yang terlibat dalam proses brainstorming. Suasana yang hangat saling mendukung dan tanpa kritik akan mendorong orang untuk nyaman mengeluarkan ide tanpa halangan. Hal ini akan mengakibatkan sikap saling menghormati. Yang ketiga, ketika setiap anggota tim memberikan idenya, maka anggota tim merasa dilibatkan dan akan mendukung arahan pengambilan keputusan. Hal ini akan memupuk rasa memiliki terhadap proses. Nominal Group Technique adalah salah satu alat kualitas yang bermanfaat dalam mengambil keputusan terbaik, yang di dalamnya dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari mencari solusi permasalahan hingga memilih ide pengembangan produk baru. Nominal Group Technique sendiri merupakan metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dengan cara mengumpulkan ide dari setiap peserta yang kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide yang mereka pilih. Ide yang dipilih adalah yang paling banyak skornya, yang berarti merupakan konsensus bersama. Metode ini dapat menjadi alternatif brainstorming. Hanya saja konsensus dapat tercapai lebih cepat. Nominal Group Technique cocok diimplementasikan ketika seorang manajer membutuhkan suatu konsensus yang dari tim, sementara tim sendiri punya pendapat dan perspektif yang berbeda-beda mengenai masalah tersebut. Quality Circle. Lingkaran kualitas merupakan kelompok yang terdiri dari 5 hingga 12 karyawan yang secara sukarela bertemu secara rutin untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah yang mempengaruhi kualitas kerja mereka. Pada waktu yang ditentukan selama minggu kerja, para anggota lingkaran kualitas bertemu, mengidentifikasikan masalah, dan berusaha menemukan solusinya. Anggota yang ada di dalam lingkaran bebas mengumpulkan data dan melakukan survei. Banyak perusahaan melatih anggota dalam pembangunan tim, pemecahan masalah, dan pengendalian kualitas statistik. Alasan menggunakan lingkaran kualitas adalah untuk mendorong pembuatan keputusan pada satu tingkat organisasi, di mana rekomendasi dapat dibuat oleh orang yang melakukan pekerjaan tersebut dan mengetahuinya dengan lebih baik daripada orang lain. Suggestion Box atau kotak saran merupakan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun saran. Cara ini dilakukan dengan jalan menyediakan suatu wadah atau kotak yang diletakkan di setiap departemen kerja yang sesuai dan mudah didatangi agar karyawan dapat meletakkan saran-saran tertulisnya. Cara ini sederhana, namun sangat mudah dan murah untuk diimplementasikan jika karyawan peka dan peduli dengan peningkatan kualitas perusahaan dengan memberikan idenya masing-masing tanpa diketahui oleh pihak lain. Management by Walking Around. Manajemen by walking around adalah teknik manajemen yang sudah lama digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui akar permasalahan yang terjadi pada karyawan, yang mungkin dapat membuat kinerja perusahaan semakin menurun. Banyak manajer tidak mau berbaur dengan karyawannya karena ada keinginan untuk menjaga jarak, menjaga image, ataupun merasa lebih hebat dan berkuasa atas mereka, atau agar setiap karyawan menghormati dan takut kepadanya. Namun sebenarnya hal ini adalah salah, karena dengan seorang manajer dekat dan sering bertukar pikiran dengan karyawannya, akan semakin mengetahui apa akar permasalahan yang setiap hari karyawan hadapi. Ada beberapa pedoman bagi seseorang yang ingin melakukan manajemen by walking around, yaitu yang pertama, melakukannya untuk setiap karyawan dan bukan untuk seseorang karyawan yang disenangi saja dan dilakukan sesering mungkin. Jangan hanya sekali sebulan, sekali 3 bulan agar manajer mendapatkan akar permasalahan karyawan secara mendetail. Selanjutnya, mencari tahu pendapat karyawan atas kebijakan perusahaan dan hal lain, serta mendengarkan segala keluhan karyawan. Bahkan, seorang manajer harus menerima masukan jika mereka melaporkan kesalahan atau ketidakbaikan supervisor, dan manajer harus mencari kebenaran itu.
Yang terakhir, memuji mereka. Jika mereka melakukan pekerjaan yang benar dan baik, bahkan karyawan harus terus diberi semangat agar bekerja lebih baik dan jangan pernah marah. Jika laporan mereka mungkin tidak berkenan di hati kita, anggap aja itu sebagai suatu pembelajaran. Setiap proses pengimplementasian suatu aktivitas yang ada di dalam perusahaan pasti akan mendapatkan hambatan. Hambatan dari pemberdayaan karyawan bisa berasal dari karyawan dan serikat kerja, manajemen, kesiapan di lingkungan kerja, atau bahkan struktur organisasi serta praktik manajemen. Hambatan dari karyawan biasanya muncul ketika karyawan enggan melakukan perubahan yang ada di dalam dirinya, di mana mereka harus keluar dari zona nyaman untuk mempelajari sesuatu yang baru. Hambatan dari serikat kerja juga bisa muncul ketika serikat kerja curiga terhadap motif yang ada di balik pemberdayaan karyawan. Mereka juga mungkin bisa membenci perusahaan jika ide mereka tidak didengar. Serikat kerja sering takut dengan efek dari pemberdayaan karyawan di masa depannya. Ada beberapa isu yang muncul ketika pelibatan dan pemberdayaan karyawan dijalankan. Adapun isu ini dilihat dari perspektif manajer atau atasan sebagai orang yang memberikan contoh pengimplementasikan pelibatan dan pemberdayaan karyawan terhadap karyawannya. Adapun isu-isu tersebut adalah yang pertama, ketakutan akan kehilangan kontrol. Pepatah kuno mengatakan bahwa pengetahuan merupakan kekuatan. Dengan mengendalikan akses pada pengetahuan dan arus pengetahuan, seorang manajer dapat mempertahankan kekuasaannya atas para karyawan. Manajer yang memandang lingkungan kerja dari perspektif kita, melawan mereka cenderung merasa tidak aman terhadap inisiatif yang dirasakan, akan dapat mengurangi kekuasaannya. Manajer yang merasa tidak aman ini bisa saja melakukan sabotase halus. Bentuk-bentuk yang dilakukannya, misalnya tidak menghadiri pertemuan kelompok kerja, mempersulit setiap anggota untuk hadir dalam pertemuan tersebut, atau menyisihkan secara halus ide-ide dan pekerjaan kelompok kerja. Yang kedua, status manajer dan sindrom "saya adalah seorang bos". Seringkali manajer bersikap tertutup dan beranggapan bahwa karyawan hanyalah seorang bawahan, orang yang bisa diperintah ketika bekerja. Manajer seperti ini biasanya akan menolak aktivitas pemberdayaan karyawan. Selain itu, manajer juga akan merasa bangga dengan statusnya sendiri sebagai seorang atasan atau bos. Orang seperti ini dapat dimengerti bila bangga akan statusnya yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Status bersifat menarik bagi ego seorang manusia, sehingga pada akhirnya manajer tersebut akan menerapkan sikap "I'm the boss". Yang ketiga, pelatihan manajemen yang sudah ketinggalan zaman. Banyak manajer saat ini yang dilatih oleh pengikut modern dari Frederick Taylor, bapak manajemen ilmiah. Pengikut Taylor, baik profesor maupun pelatih manajemen, cenderung berfokus pada penerapan prinsip ilmiah dalam perbaikan proses dan teknologi. Tetapi hanya ada sedikit perhatian terhadap perbaikan yang berorientasi kepada manusia. Pendekatan seperti ini tentu saja kurang cocok untuk diterapkan di dunia kerja modern. Yang keempat, karakteristik kepribadian dan ketidakterlibatan manajer. Manajer berpendidikan lama seringkali lebih bersifat task-oriented daripada people-oriented. Mereka cenderung lebih fokus pada tugas dan pelaksanaannya daripada orang yang mengerjakan tugas tersebut. Manajer seperti ini juga tidak mendukung usaha pemberdayaan karyawan yang membutuhkan sikap dan orientasi yang seimbang dalam mempertimbangkan tugas dan manusia. Setelah pelibatan dan pemberdayaan karyawan berhasil diterapkan, manajemen harus melakukan penilaian kinerja terhadap kontribusi positif yang telah diberikan oleh karyawan. Penilaian kinerja merupakan alat diagnostik dan proses penilaian terhadap perkembangan individu, tim, dan organisasi. Penilaian ini digunakan untuk menentukan besarnya penghargaan, uji validitas, dan perkembangan karir, memperbaiki komunikasi, serta mendukung pemahaman terhadap fungsi. Penilaian kinerja sangat efektif apabila difokuskan pada tujuan perusahaan. Oleh karena hasil dari semua pekerjaan berupa kualitas dan kepuasan pelanggan, maka penilaian seharusnya berkaitan dengan hasilnya. Manfaat penilaian prestasi kerja. Yang pertama, peningkatan prestasi kerja. Dengan adanya penilaian, baik manajer maupun karyawan memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan mereka. Yang kedua, kesempatan kerja yang adil. Dengan adanya penilaian kerja yang akurat, akan menjamin setiap karyawan akan memperoleh kesempatan menepati posisi pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.
Yang ketiga, kebutuhan pelatihan pengembangan. Melalui penilaian prestasi kerja, akan dideteksi karyawan yang kemampuannya rendah, dan kemudian memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang keempat, penyesuaian kompensasi. Penilaian prestasi kerja dapat membantu para manajer dalam menentukan perbaikan pemberian kompensasi, gaji, dan bonus. Yang kelima, keputusan promosi dan demosi. Hasil penilaian prestasi kerja terhadap karyawan dapat digunakan untuk mengambil keputusan untuk mempromosikan karyawan yang berprestasi baik dan demosi untuk karyawan yang berprestasi kurang. Yang keenam, kesalahan desain pekerjaan. Hasil penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk menilai desain kerja. Artinya, hasil penilaian prestasi kerja ini dapat membantu mendiagnosis kesalahan desain kerja. Yang terakhir, penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi. Penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk menilai proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang telah lalu. Prestasi kerja yang sangat rendah bagi karyawan baru mencerminkan adanya penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi. Penilaian prestasi kerja pada umumnya berorientasi pada masa lalu. Artinya, penilaian prestasi kerja seorang karyawan itu dinilai berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh karyawan selama ini. Kelemahan dari metode ini adalah bahwa prestasi kerja pada waktu yang lalu tidak dapat diubah. Tetapi, dengan mengevaluasi prestasi kerja yang lalu, para karyawan memperoleh umpan balik terhadap pekerjaan mereka. Selanjutnya, umpan balik tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan prestasi mereka. Rating scale merupakan alat untuk memperoleh data yang berisi tentang sifat atau ciri-ciri tingkah laku seseorang yang ingin diselidiki yang harus dicatat penilaiannya secara bertingkat. Di sini, evaluasi subjektif yang didasarkan pada pendapat penilaian dilakukan oleh penilai terhadap prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Evaluasi ini sendiri didasarkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan terhadap faktor yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja tersebut. Dalam banyak kasus, kriteria ini mungkin juga tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan kerja. Di sini, penilai hanya memilih pernyataan yang sudah tersedia yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik karyawan yang dinilai. Cara ini dapat memberikan gambaran prestasi kerja yang akurat bila pernyataan dalam instrumen penilaian itu disusun secara cermat dan diuji terlebih dahulu tentang validitas dan reliabilitasnya. Metode ini mudah digunakan, namun memiliki kelemahan yakni tidak memungkinkan adanya relativitas penilaian, sehingga faktor sikap karyawan yang dinilai tidak tercermin. Misalnya, jika ada dua karyawan, hasil pekerjaannya sama, sehingga mereka memiliki nilai yang sama juga. Padahal, proses penyelesaian pekerjaan tersebut berbeda. Yang satu mengerjakan dengan kasar, sikap negatif, sedangkan yang lain mengerjakan dengan sikap yang baik atau positif. Metode penilaian peristiwa kritis didasarkan kepada catatan dari pimpinan atau penilaian karyawan yang bersangkutan. Pimpinan membuat catatan tentang pekerjaan atau tugas karyawan yang akan dinilai. Catatan yang disebut sebagai peristiwa kritis itu mencakup hal yang positif dan juga negatif. Kemudian berdasarkan catatan peristiwa kritis tersebut, penilai atau pimpinan membuat penilaian terhadap karyawan yang bersangkutan. Metode ini berguna dalam memberikan umpan balik kepada karyawan dan mengurangi kesalahan kesan terakhir. Namun, kelemahan metode ini adalah bahwa para atasan sering tidak berniat mencatat peristiwa kritis atau cenderung mengada-ngada dan bersifat subjektif. Metode peninjauan lapangan. Penilai atau pimpinan terjun langsung ke lapangan untuk menilai prestasi kerja karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bersamaan dengan kegiatan supervisi yang mana para penilai atau pimpinan dapat melakukan penilaian terhadap kerja para karyawan. Yang kedua, dengan sengaja dan terencana, para penilai mendatangi tempat kerja untuk melakukan penilaian prestasi kerja yang bersangkutan. Kemudian, penilai mempersiapkan evaluasi atas dasar informasi tersebut. Tes prestasi kerja. Metode penilaian ini dilakukan dengan mengadakan tes tertulis kepada karyawan yang akan dinilai. Karena apa yang ditanyakan atau yang dites dan jawaban dari karyawan ini dalam bentuk tertulis dan tidak mencerminkan langsung prestasi seseorang. Maka metode ini termasuk penilaian prestasi kerja secara tidak langsung. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja bisa didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Agar didapat hasil yang akurat, maka sebaiknya tes harus reliable dan valid. Metode penilaian prestasi kerja berorientasi waktu yang akan datang. Penilaian diri atau self-appraisal. Metode penilaian ini menekankan bahwa penilaian prestasi kerja karyawan dinilai oleh karyawan itu sendiri. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk pengembangan diri karyawan dalam rangka peningkatan organisasi.
Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, karyawan menilai sendiri kinerja yang telah dan akan dicapai. Kedua, memerlukan kematangan diri karyawan untuk dapat menilai diri sendiri secara objektif. Yang ketiga, dimensi penting adalah keterlibatan dan komitmen karyawan untuk melakukan proses perbaikan diri. Penilaian psikologis. Metode penilaian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam, diskusi atau tes psikologis terhadap karyawan yang akan dinilai. Dari hasil ini akan dapat membantu memperkirakan prestasi kerja di waktu yang akan datang. Evaluasi ini relevan untuk keputusan penempatan atau perpindahan tugas di lingkungan organisasi. Adapun aspek yang dinilai antara lain intelektual, emosi, motivasi, dan sebagainya. Poin yang perlu diperhatikan, yang pertama dilakukan oleh psikolog. Yang dinilai adalah potensi individu, bukan prestasi yang lalu atau yang telah dicapai. Yang kedua, terdiri dari interview mendalam, psikotes, dan diskusi dengan atasan. Yang ketiga, psikolog membuat evaluasi tentang intelektual, emosi, motivasi, dan karakteristik lain yang dapat memprediksi prestasi yang akan datang. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja atau pengabdian mereka. Pemberian kompensasi harus diatur sedemikian rupa sehingga merupakan sistem yang baik dalam organisasi. Dengan sistem yang baik ini, maka akan dicapai beberapa tujuan. Yang pertama, menghargai prestasi kerja. Prestasi kerja ini akan mendorong perilaku atau performance karyawan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Yang kedua, menjamin keadilan. Setiap karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi jabatan, dan prestasi kerjanya. Yang ketiga, mempertahankan karyawan. Karyawan akan betah dengan pemberian kompensasi yang adil. Hal itu berarti mencegah keluarnya karyawan dari organisasi untuk mencari pekerjaan yang lebih layak menurutnya. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Dengan banyaknya pelamar atau calon karyawan, akan lebih banyak mempunyai peluang untuk memilih karyawan yang berkualitas. Yang kelima, pengendalian biaya. Jika pemberian kompensasi dilakukan dengan baik, maka akan mengurangi pengulangan proses rekrutmen terhadap karyawan baru sebagai akibat dari karyawan yang mangkir. Hal ini berarti penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru. Yang keenam, memenuhi peraturan. Sistem administrasi kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari undang-undang pemerintah. Dengan memberikan kompensasi yang adil, maka organisasi mendukung keharmonisan hubungan dengan pemerintah dan juga karyawannya. Sistem pemberian kompensasi oleh organisasi kepada karyawannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang merupakan tantangan untuk menentukan kebijaksanaan kompensasi untuk karyawannya. Faktor-faktor ini antara lain yang pertama produktivitas. Semua organisasi berkeinginan untuk memperoleh keuntungan yang berupa material ataupun keuntungan non-material. Untuk itu, maka organisasi harus mempertimbangkan produktivitas karyawannya dalam kontribusinya terhadap keuntungan organisasi tersebut. Dari situ, organisasi tidak akan membayar atau memberikan kompensasi melebihi kontribusi karyawan kepada organisasi melalui produktivitas mereka. Yang kedua, kemampuan untuk membayar. Pemberian kompensasi akan tergantung kepada kemampuan organisasi itu untuk membayar. Jika kompensasi yang diberikan kepada karyawan melebihi kemampuan perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa gulung tikar. Yang ketiga, kesediaan membayar. Hal ini berpengaruh terhadap kebijaksanaan pemberian kompensasi kepada karyawannya. Banyak organisasi yang mampu memberikan kompensasi yang tinggi, namun belum tentu mereka bersedia memberikan kompensasi yang adil dan memadai. Yang keempat, permintaan tenaga kerja. Banyak sedikitnya tenaga kerja di pasaran kerja akan mempengaruhi sistem pemberian kompensasi. Bagi karyawan yang kemampuannya sangat banyak terdapat di pasaran kerja, mereka akan diberikan kompensasi lebih rendah daripada karyawan yang kemampuannya langka di pasaran kerja. Organisasi karyawan, dengan adanya organisasi karyawan akan mempengaruhi kebijaksanaan pemberian kompensasi. Yang kelima, organisasi karyawan ini biasanya memperjuangkan para anggotanya untuk memperoleh kompensasi yang sepadan. Jika ada organisasi yang memberikan kompensasi yang tidak sepadan, maka organisasi karyawan ini akan menuntut. Yang keenam, berbagai peraturan dan perundang-undangan. Dengan semakin baik sistem pemerintahan, maka akan semakin baik pula sistem perundang-undangan, termasuk di bidang perburuhan atau ketenaga kerjaan. Berbagai peraturan dan undang-undang ini jelas akan mempengaruhi sistem pemberian kompensasi karyawan oleh setiap organisasi, baik pemerintah ataupun swasta.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembahasan mengenai pelibatan pemberdayaan karyawan ini dapat memberikan manfaat pada kawan-kawan semua. Jika ada hal yang masih belum paham, kawan-kawan dapat menulis pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kawan-kawan juga bisa share dan like video pembelajaran ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Atau kawan-kawan bisa subscribe channel pembelajaran daring ini agar tidak ketinggalan mendapatkan info tentang video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.